Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, mengawali pengajian kita di masjid ini di bulan Muharram tahun baru Islam 1445 Hijriah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan juga menerima segala amal ibadah kita yang lalu. Dan mudah-mudahan juga Allah selalu menetapkan iman, Islam, ihsan dan takwa kita sampai kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepadanya, mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW kelak nanti di akhirat, masuk surga tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Suatu ketika dikisahkan bahwa Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di dalam satu majlis. Kemudian ada salah seorang yang duduk dekat Nabi Sulaiman itu, dia duduk sambil dalam keadaan gelisah. Jadi tidak bisa tenang duduknya. Nabi Sulaiman melihat gelagat itu, lalu Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam bertanya kepada orang itu, "Ya fulan." Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Es batu kan? Enggak. Hah? Ya, terima kasih. Tak minum dulu ya, perjalanan jauh. Alhamdulillah. Jadi Nabi Sulaiman bertanya kepada orang itu, "Ya fulan, apa yang menyebabkan engkau gelisah di saat ini? Kulihat engkau tidak tenang duduk." Lalu orang ini menjawab, "Ya Nabi Sulaiman, aku tuh gelisah karena aku melihat tuh ada orang di depan pintu, mukanya serem banget, matanya itu melotot terus kepada aku. Aku tidak tahu siapa orang itu. Yang anehnya hanya orang ini yang bisa ngelihat, tapi teman-temannya nggak ada yang ngelihat." Coba Pang tanyakan Nabi Sulaiman, itu siapa itu? Oh, kata Nabi Sulaiman, itu malaikat Israel. Malaikat Israel. Lah, terus kenapa dia melototin aku? Kata Nabi Sulaiman, tunggu sebentar, aku tanya dulu. Coba tanyakan apa sebabnya itu, kok dia pelototin aku. Maka Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam pun akhirnya bertanya kepada malaikat Israel itu, malaikat, kenapa engkau melototin orang ini? Kata malaikat Israel, wahai Nabi Sulaiman, aku ini heran. Kok heran? Gimana maksudnya? Iya, aku ini heran
orang itu jadwal meninggalnya ini sebentar lagi, kurang lebih 1 menit 2 menit lagi ibarat kata nih ya. Tapi jadwal meninggalnya bukan di sini, jadwal meninggalnya itu di tempat lain. Kalau ibarat kata ini orang meninggalnya di Jakarta, di Jakarta, tapi orangnya masih di sini, padahal tinggal beberapa menit lagi. Itu yang aku jadi bingung, kata malaikat Israel, kok bisa seperti itu? Lalu kenapa kok bisa seperti itu? Ya kata malaikat Israel, nggak tahu. Dan saya tidak bisa mencabut nyawa seseorang kalau tidak sesuai dengan jadwal. Artinya orang ini matinya anggap di Jakarta, tapi orangnya masih di sini, padahal cuma tinggal beberapa menit lagi. Kira-kira kalau meninggalnya di Jakarta, kira-kira cuma kalau 5 menit nyampe nggak ke Jakarta? Nggak nyampe kan? Cuman ini rahasia ya, wahai Nabi Sulaiman, jangan kasih tahu. Baik. Lalu Nabi Sulaiman pun memberitahukan kepada orang itu, wahai fulan, itu adalah malaikat Israel. Lah terus kenapa dia ngelotot aku? Enggak apa-apa, itu rahasia. Tapi aku dipelototin terus, aku takut. Lah terus gimana maksudnya? Kata orang ini, wahai Nabi Sulaiman, engkau kan punya mukjizat, bisa menguasai angin, bisa menundukkan angin. Coba Bang, tolong aku, bawalah aku ini dengan angin itu, supaya malaikat Israel itu tidak mengejar diriku. Karena ini rahasia kan, Nabi Sulaiman tidak memberitahukan. Ya sudah kalau begitu. Maka akhirnya Nabi Sulaiman pun memerintahkan angin tadi untuk membawa orang tadi. Ya angin, bawalah orang itu kemana dia mau pergi. Akhirnya angin ini pun membawa dia. Datang angin membawa orang ini dengan sekuat tenaga, terus cepat. Katanya bawa aku ke Jakarta, katanya dia. Sampai akhirnya di Jakarta, pas ibarat kata nih ya, pas malaikat Israel di situ mencabut nyawanya. Kalau seandainya orang itu tahu ya meninggalnya bukan di Jakarta, mungkin dia nggak pindah-pindah. Tapi itu rahasia Allah Ta'ala. Itu rahasia Allah Ta'ala. Jadi kalau ajal seseorang itu telah datang, bagaimanapun seseorang itu tidak bisa akan lari. Tapi kalau ajal itu belum datang, bagaimanapun dia kepingin mati nggak bisa mati. Berapa banyak orang mau bunuh diri nggak bisa mati. Loncat dari gedung, tung jatuh, ternyata nggak mati, tapi patah-patah aja. Ya sama juga bohong. Badan patah-patah, geger otak, biaya lagi hidup. Tapi kalau sudah ajal memang saatnya datang, kita tidak bisa menolak. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Apabila kematian itu datang, dimanapun kalian berada, maka dia akan datang kepadamu walaupun engkau berada di dalam benteng yang kokoh. CCTV di mana-mana, penjaga di mana-mana. Kalau memang waktunya mati, ya mati sudah. Ala kulli hal, kita tidak perlu takut mati, karena memang pasti mati. Jangan cari mati. Kalau cari mati itu berarti orang yang bodoh, orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu nanti disiksa di akhirat dengan sesuatu yang ketika dia mencabut nyawanya dengan sengaja. Jadi kalau ada orang bunuh diri dengan menabrakkan dirinya di mobil atau dengan kereta api atau apa, nanti di akhirat ditubruk begitu terus.
Kalau orang itu meninggalnya mati bunuh diri dengan cara loncat dari atas gedung, maka di akhirat nanti dia akan dilempar dari atas tempat yang tinggi. Seperti itu terus-terusan. Jatuh, pecah badannya, hidup lagi, dilempar lagi, hidup lagi, lempar lagi, pecah badannya, kepalanya, hidupkan lagi, begitu seterus-terusnya. Dan dikatakan orang yang bunuh diri itu tidak pernah akan keluar daripada neraka. Orang yang bunuh diri itu, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi, dikatakan akan bertulis di dahinya ada tulisan ayis min rahmatillah. Inilah orang-orang yang mati karena putus rahmat dari Allah. Allah tuh paling benci kalau seandainya disangka buruk. Allah benci. Dan orang-orang yang bunuh diri itu dia seakan-akan, dan memang dia mengatakan bahwa Allah itu tidak adil kepada dia. Allah kejam kepada dia. Allah mensengsarakan dia. Seakan-akan tidak ada rahmat Allah lagi di alam ini. Sehingga dia mengakhiri hayatnya dengan caranya sendiri. Dan Allah benci kalau seandainya dikata-katain seperti itu. Kita saja umpama baik sama orang ya, kita kasih ini, kasih itu, lalu kita dikata-katain macam-macam. Kira-kira marah nggak kita? Marah. Makanya dikatakan orang yang bunuh diri itu tidak akan keluar dari api neraka, alias selama-lamanya dalam neraka. Jangan cari mati, karena pasti mati. Dan juga jangan takut mati, jangan cari mati, jangan lari dari mati. Artinya karena kemanapun kita lari, kalau memang sudah waktunya mati ya mati. Itu ada orang bikin konten ya YouTube lah atau apa begitu. Apa namanya itu, konten menjaga truk. Jadi truk lewat dijagainya. Truk lewat dijagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Dilindas truk. Ya, atau ngebut-ngebutan begitu, ugal-ugalan, naik mobil, naik motor. Nah, ini orang yang cari mati namanya. Secara tidak langsung dia seakan-akan menantang kematian seperti itu. Ya, jadi salah satu mukjizat Nabi Sulaiman itu menguasai angin ya. Tapi sebelumnya itu dikatakan, sebelum Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan untuk menundukkan angin, konon dikatakan Nabi Sulaiman itu mempunyai kuda yang punya sayap, kuda yang bisa terbang. Apa namanya kuda terbang tuh, Pak? Bukan burak. Nggak orang zaman sekarang. Unicorn atau apa namanya? Kalau unicorn yang pakai tanduk ini ya. Kuda poni yang pakai tanduk. Ini yang ada sayapnya. Jadi Nabi Sulaiman itu dikatakan memang punya kuda sayap. Kok ada kuda sayap? Ya, karena ceritanya seperti itu, dan memang dikuatkan dalam riwayat ya. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu kan dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di umur 7 tahun. Dan berkumpul dengan Nabi di umur 9 tahun. Dan ketika Nabi meninggal dunia, umur Siti Aisyah itu masih berumur 18 tahun. Jadi sangat muda masih Siti Aisyah itu. Karena beliau masih muda, jadi selama menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah itu suka main boneka-bonekaan. Namanya juga perempuan ya, suka main boneka-bonekaan. Kamu suka nggak main boneka? Hah? Punya boneka? Punya boneka di rumah? Banyak. Nah, jadi Siti Aisyah ini punya boneka-bonekaan. Suatu ketika Siti Aisyah
lagi main boneka-bonekaan. Kemudian Nabi pun melihat, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, apakah itu?" Kata Siti Aisyah, "Banati, ya Rasulullah, ini adalah anak-anak perempuanku, maksudnya boneka-bonekaanku." Karena perempuan itu kan suka main boneka-boneka semacam Barbie ya, boneka-boneka yang perempuan. Kalau zaman dulu kan begitu ya. Ya sampai sekarang aja. Ada boneka-bonekaan yang bentuknya kayak perempuan. Ini menunjukkan bahwa main boneka-bonekaan itu nggak dilarang. Main boneka-bonekaan itu nggak dilarang. Asalkan setelah selesai main boneka itu jangan dipajang. Jangan dipajang, tapi ditaruh dalam satu kotak begitu atau di bawah ranjang. Karena kalau seandainya dipajang, khawatir nanti menjadi patung. Apalagi bonekanya berbentuk binatang, berbentuk manusia, gede lagi binatangnya, bapak bonekanya. Itu di MT Haryono itu ada ada toko khusus menjual boneka. Ada boneka tuh gedenya mungkin 3 kali badan kita, besar sekali boneka raksasa, dipajang di situ. Nah, jadi main boneka itu boleh, tapi setelah main jangan dipajang, ditaruh saja di tempat yang itu tempat kotak atau di bawah ranjang dan sebagainya. Jadi kata Rasulullah, itu apa? Kata Siti Aisyah, "Abnati, ini adalah anak-anak perempuanku, yakni boneka-bonekaanku." Kemudian Rasul bertanya lagi, "Dan itu apa?" Kemudian Siti Aisyah menjawab, "Hadza khail." Ini kuda ya Rasulullah. Ini kuda. Lalu kata Rasul, emang kuda ada sayapnya? Jadi Siti Aisyah itu punya boneka-bonekaan, ada kuda, tapi kudanya bersayap. Emang kuda ada sayapnya? Siti Aisyah ketika ditanya oleh Rasul seperti itu, langsung saja Siti Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman itu punya kuda yang ada sayapnya?" Jadi Siti Aisyah ini bilang, "Ya Rasul, apakah engkau tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman itu punya kuda yang ada sayapnya?" Karena kalau kuda zaman Nabi sampai sekarang kan kita tidak pernah ngelihat kuda ada sayapnya, kecuali burak saja. Nah, Siti Aisyah mengatakan, "Apakah engkau tidak tahu ya Rasul bahwa Nabi Sulaiman punya kuda yang ada sayapnya?" Mendengar pernyataan Siti Aisyah seperti itu, Rasul pun tidak mengingkari, tapi Rasul cuma tertawa saja. Tertawa artinya mendukung dengan apa yang diucapkan oleh Siti Aisyah, dan begitulah kecerdasan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya sudah. Nah, jadi dikatakan sebelum Nabi Sulaiman itu mempunyai atau menguasai angin, Nabi Sulaiman itu diberikan oleh Allah mukjizat punya kuda yang ada sayapnya, dan kuda inilah yang membawa Nabi Sulaiman untuk mengontrol kerajaan beliau dari timur sama ke barat, dari timur sampai ke barat, naik kuda begitu. Kuda terbang. Nah, Nabi Sulaiman ini sangat sayang dengan kuda ini. Dibersihkan, dirawat, dikasih makan, macam-macam lah. Ya, karena kendaraannya. Suatu saat Nabi Sulaiman asik membersihkan kuda ini. Ya, asik membersihkan kuda ini. Dirawat, dibersihkan, dimandikan dan seterusnya. Tapi gara-gara membersihkan kuda tadi, beliau kelewatan sholat asar. Artinya gara-gara membersihkan kuda, lupa sholat asar, la ilaha illallah, kelewatan sholat asar ini. Kelewatan sholat di sore hari. Akhirnya dikatakan Nabi Sulaiman pun menyesal. Kemudian menunjukkan penyesalan itu, kata Nabi Sulaiman, "Dari saat ini aku tidak akan lagi memelihara kuda itu. Gara-gara kuda itu aku lupa untuk melaksanakan salat asar. Oleh karenanya aku tinggalkan kuda itu dan tidak kurawat lagi." Pernyataan Nabi Sulaiman itu direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya gara-gara itu Allah senang. yakni Nabi Sulaiman lebih mementingkan cintanya kepada Allah daripada kudanya. Karena dia, yakni Nabi Sulaiman, memilih Allah daripada kudanya, maka Allah pun menghargai pernyataan tadi
lalu diberikanlah Nabi Sulaiman itu bisa menguasai angin. Kalau kemarin cuman kuda, kata Allah Ta'ala, kuberikan engkau angin. Karena engkau telah memilikiku, maka kuberikan hadiah angin. Makanya itulah mukjizat Nabi Sulaiman, bisa menguasai angin. Itu cerita nyambung tadi ya sama yang apa namanya itu orang yang dibawa angin supaya nggak mati, supaya malaikat Israel tidak bisa ngejar, tapi ternyata mati juga karena sudah sampai waktu dan tempatnya. Ala kulli hal. Ada cerita ya, tapi cerita ini benar tidaknya wallah alam. Saya cuma dapat gitu cerita, baca ada orang ngirimin cerita di media sosial, saya baca cerita itu. Tapi wallah alam benar atau tidaknya saya tidak tahu. Yang penting kita cerita saja ya. Penting kita ambil hikmahnya saja. Al-kisah para jamaah, ini ada orang kaya banget, dan dia sudah tua. Cuman yang disayangkan orang ini kaya raya tapi nggak punya keluarga, nggak ada istri, nggak punya anak, nggak punya saudara, nggak punya keluarga. Dia hidup sebatang kara, entah kemana keluarganya semua. Kaya banget. Lalu orang kaya ini bilang, karena saya hidup sendiri, sebentar lagi juga mati, lalu saya kepingin mewariskan harta saya ini kepada seseorang. Saya akan berikan harta saya ini kepada seseorang, tapi nggak semuanya, separoh. Gimana caranya? Dia ngadakan sayembara. Katanya siapa yang mau nemanin saya di alam kubur selama 40 hari, maka separoh harta saya akan saya kasihkan sama dia, sama orang itu. Nggak ada yang mau orang. Siapa yang mau nemanin 40 hari 40 malam dalam kubur? Yang ada sudah berubah jasad mayat itu jadi bau busuk. Nggak ada yang mau. Apalagi takut kalau seandainya roboh tanahnya, mati, akhirnya nggak jadi hidup. Anggaplah orang ini punya harta 10 miliar ya. 10 miliar. Nggak ada yang mau. Tapi subhanallah ada yang nekat. Seorang pemuda miskin, dan dia kerjanya cuma cari kampaan, cari kayu aja. Alat untuk mencari kayu bakar di hutan cuma kampak saja. Dia punya kampak saja, hartanya nggak ada yang lain. Lalu dia bilang, katanya saya mau, katanya Tuhan, saya akan ikut sayembara itu, tapi saya nggak mau separuh hartamu. Saya kepingin seluruh hartamu itu, tanah, kendaraan, uang, apa. Oleh berkata 10 miliar saya mau semuanya. Kalau seandainya engkau mau, saya siap nemani engkau dalam kubur selama 40 hari. Orang kaya ini pun berpikir, sekarang gak ada lagi orang yang mau. Ini orang miskin ini kan dia naik harga, kenapa? Karena gak ada yang mau orang. Jadi dia mau asalkan semua hartanya. Kata orang kaya ini, aduh, katanya, daripada saya gak ditemenin, saya mau, gak apa-apa lah, semua hartaku. Kenapa orang kaya ini berpikir demikian? Karena mungkin dia menyangka, ya, kalau ada orang meninggal dunia, itu kan malaikat tidak akan mendatangi si mayit tadi selama orang yang hidup itu masih ada di samping kuburan orang itu. 7 langkah para pelayat keluar dari kuburan atau pergi dari kuburan tadi, baru malaikat mungkar nakir datang. Makanya ada yang mengatakan, yang pro dengan Gus Dur, katanya sampai sekarang itu Gus Dur belum pernah ditanya sama malaikat mungkar dan nakir. Kenapa dari meninggal sampai sekarang kuburannya nggak pernah sunyi? Ada terus orang melayat, nggak pernah sunyi. Jadi malaikat mungkar nakir nggak bisa nanyain Gus Dur katanya. Itu orang-orang yang cerita seperti itu kan di Jombang, nggak pernah sunyi kuburannya Gus Dur itu. Wallahu alam. Jadi orang ini berpikir dia kepingin ditemanin dulu untuk beradaptasi di alam kubur, supaya mungkar dan nakir jangan datang dulu. Tapi 40 hari ditemenin.
Setelah berpikir panjang, kata orang kaya, iyalah, enggak apa-apa. Akhirnya dia bilang sama orang miskin tadi, boleh, saya akan berikan harta saya semuanya, tapi engkau nemenin saya di alam kubur selama 40 hari. Deal? Kemudian ya anggap kata datang ke notaris, kemudian tanda tangan perjanjian di atas meterai dan semuanya. Orang kaya ini pun artinya siap kalau dia meninggal dunia, dan akhirnya memang meninggal dunia. Kubur sudah disiapkan, tapi kuburnya agak besar, dikasihkan oksigen apa semuanya di alam kubur tadi. Persiapan ya untuk orang yang hidup. Masuklah jenazah ini, ayatnya si orang kaya ini, dan pemuda yang miskin itu juga masuk nemenin di alam kubur. Dikasih udara supaya nggak mati kan ya. Setelah itu dikubur ya, para pelayat pun pulang. Tinggallah si orang miskin ini, si pemuda miskin ini dengan menemani si mayit tadi, nemanin gitu. Tidak lama kemudian datang malaikat mungkar nangkir. Bingung malaikat, lah siapa yang mau ditanya ini? Siapa yang mau ditanya ini? Akhirnya malaikat gak bisa nanyain orang yang mati ini, karena kan masih ada orang yang hidup. Akhirnya si malaikat ini gak nanya orang mati, malahan nanya orang yang hidup. Mas, bahasa kitanya, kamu ngapain di sini? Artinya kamu kan masih hidup, kenapa dalam kubur? Katanya orang ini, saya nemanin orang mati ini. Satu pertanyaan, pulang malaikat. Besok malaikat datang lagi. Lah, masih di sini? Masih. Enggak pulang? Enggak. Akhirnya sudah, malaikat kembali lagi. Besok datang lagi malaikat. Lah, masih di sini. Sampai enggak kerja kah? Kerja. Pulang lagi malaikat. Besok kembali lagi. Masih ada lagi. Kamu kerja apa di dunia? Cari kayu bakar. Kembali lagi malaikat. Besok datang lagi. Kamu cari kayu bakar di mana? Di hutan. Ulang lagi malaikat. Besok datang lagi. Hutannya punya siapa? Gak ada yang punya. Tanah Tohan. tanah Tohan kata orangnya. Artinya bebas ini. Gak ada yang punya. Ulang lagi malaikat. Datang lagi besok. Kamu cari kayu bakar di hutan pakai apa? Pakai kampak. Dah, pulang lagi. Besok datang lagi. Kamu punya harta enggak? Enggak ada. Terus yang kamu punya cuman kampak. Ulang lagi malaikat. Besok datang lagi. Kamu punya kampak itu beli atau gimana? Katanya beli. Ulang lagi. Besok datang lagi. Kamu beli pakai uang siapa? Pakai uang sendiri. Ulang lagi. Besok datang lagi. Kamu dapat uang dari mana? Pokoknya selama 40 hari itu, setiap hari datangi, setiap kali satu pertanyaan. Dan pertanyaan itu hanya seputar dengan kampak. Dari mana dapatnya, beli dari mana, dan itu aja ditanya seputar kampak saja. Setelah 40 hari, alhamdulillah orang ini masih panjang umur nih. 40 hari selesai, orang-orang kampung pun berdiri di atas kuburan karena ingin menyambut orang ini masih hidup atau enggak ini. 40 hari selesai, dibongkar kuburan tadi. Ketika dibongkar kuburan tadi, orang ini pun keluar. Katanya, ketika dia keluar katanya, ampun katanya. Ampun kenapa? Saya tidak mau hartanya 10 miliar itu. Saya tidak mau hartanya orang kaya itu yang 10 miliar. Kata orang kaget, kenapa? Tahu enggak katanya, selama 40 hari di alam kubur itu saya nemanin orang itu, setiap hari malaikat datang dan menanya satu pertanyaan, dan semua itu pertanyaan seputar dengan kampak saja. Dan harta saya cuma satu-satunya cuma kampak. Pertanyaan itu aja. Lalu saya berpikir bagaimana kalau 10 miliar itu? Nggak bisa apa-apa saya nanti di akhirat. Akhirnya nggak mau katanya, cukup dengan kampak ini aja. Nah, ditinggalkannya hartanya tadi. Itu tuh. Nabi Sulaiman itu kan orang kaya. Tidak ada yang mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman. Mulai zaman dulu sampai hari kiamat, tidak ada yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Istrinya dikatakan ada 1000 orang. Istrinya Pak Haji, 1000 orang.
300 perempuan itu istri yang asli, 700 selir bahasa kitanya, budak perempuan. Kaya sekali. Binatang, darat, lautan, udara dia kuasai. Jin, manusia, apa saja, sampai angin dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Saking kayanya Nabi Sulaiman. Cuma dikatakan oleh para ulama, karena saking kayanya Nabi Sulaiman tetap masuk surga. Cuman dikatakan Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling terakhir masuk surga. Nabi semua sudah habis, Nabi Sulaiman paling terakhir masuk surga. Kenapa? Karena saking ribetnya pertanyaan tentang masalah harta itu. Di mana kau dapat dan di mana engkau membelanjakan harta itu. Dapatnya kita halal, tapi kalau membelanjakannya salah, maka kita salah. Dapatnya haram, uang korupsi, uang judi, tapi kita sedekahkan, kita kasih orang yang baik-baik, maka salah juga. Jadi harus caranya dapatnya benar, menggunakannya juga benar. Karena itulah pertanyaannya sangat ribet sekali. Nah, itu di akhirat nanti. Jangankan di akhirat, di dunia saja kalau ada orang bermasalah dengan harta itu kan sampai sekecil-kecilnya pun ditanya itu. Sedetail-detailnya itu ditanya, dari mana ini? Pulpen punya siapa? Pensil punya siapa? Semuanya ditanya itu. Harus pas dengan perhitungan. Bagaimana dengan perhitungan Allah nanti di akhirat? Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya dari dunia sampai negeri akhirat. Dan tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW dan kita bisa masuk surga Firdaus bersama kekasih kita Nabi Muhammad SAW dan bertetangga dengan beliau di surga Firdausnya Allah yang maha tinggi. Amin, amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Kiranya cukup sekian dulu. InsyaAllah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.